warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Sebelum melanjut ke pembahasan, baik saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Farida Berlian Ubaidillah, berNIM 6424019, ada Adi Bawarda Maulid, berNIM 6424019, ada Kania Pujilesari dan berNIM 6424019, dan saya sendiri Syifa Andira berNIM 6424028. Di sini ada pengertian integral. Integral adalah kebalikan dari turunan, yaitu proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Dalam konteks matematika, integral digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai kecil secara terus-menerus atau kontinu, seperti menghitung luas, volume, jarak, dan total perubahan suatu besaran. Di samping ada rumus dari integral, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Baik, di sini juga ada integral tak tentu, yaitu definisinya adalah integral yang tidak mempunyai batas dan nilai yang jelas. Nah, bentuk umumnya itu adalah integral f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung x tutup kurung plus c. Nah, di samping ini juga ada sifat dasar. Nah, ini berikut sifat dasar dari integral tak tentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Nah, definisi integral tertentu ini kebalikan dari integral tak tentu. Nah, jadi integral yang mempunyai batas dan nilai yang jelas itu termasuk integral tertentu. Nah, bentuk umumnya juga beda dari integralnya. Nah, kalau integral tertentu itu ada batas atas dan batas bawah. Nah, terus rumusnya f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung b tutup kurung min f buka kurung a tutup kurung. Nah, di sini juga di sampingnya ada sifat-sifat dasar dari integral tertentu sama seperti tadi juga. Baik, selanjutnya ada penerapan integral tertentu dan integral tertentu. Selanjutnya, integral tak tentu. Yang pertama adalah sebuah perusahaan memproduksi dan menjual minuman kesehatan. Berdasarkan riset pasar, diperoleh fungsi permintaan terhadap minuman tersebut yang dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 100 min 2Q. P adalah harga jual per botol dalam rupiah, Q adalah jumlah botol yang diminta konsumen per hari. Yang A ada tentukan fungsi total pendapatan konsumen atau TR, total revenue, dalam bentuk integral tak tentu. Jawabannya, total pendapatan TR, rumusnya P dikali Q. P sama dengan 100 min 2Q kuadrat, TR sama dengan 100 min 2Q dikali Q, sama dengan 100Q min 2Q kuadrat. MR atau marginal revenue sama dengan D, TR atau DQ sama dengan D per DQ dalam kurung 100Q min 2Q kuadrat sama dengan 100. TR sama dengan integral MR DQ sama dengan integral 100 min 4Q DQ. Yang B adalah tentukan fungsi TR-nya. Integral TR sama dengan 100 min 4Q DQ sama dengan 100Q min 2Q kuadrat ditambah C, karena TR seharusnya 0 saat Q sama dengan 0, maka C sama dengan 0, sehingga TR sama dengan 100Q min 2Q kuadrat. Yang C, hitung TR ketika Q sama dengan 10. TR sama dengan 1000 min 2000. 200 sama dengan 1000 dikurang 200 sama dengan 800. Jadi, total pendapatan konsumen saat jumlah barang 10 unit adalah 800.000 rupiah. Yang kedua adalah sebuah perusahaan memproduksi sebuah organik. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit tambahan produk atau biaya marginal dinyatakan dengan fungsi MC sama dengan 6Q min 4 MC. MC adalah biaya marginal dalam ribuan, Q adalah jumlah unit produk yang diproduksi per hari. Soalnya yang pertama, yang A itu ada tentukan fungsi biaya total TC dalam bentuk integral tak tentu. Biaya total adalah integral dari biaya marginal, sama dengan TC sama dengan integral MC dan DQ. MC DQ sama dengan integral 6Q min 4Q DQ sama dengan 3Q kuadrat. Yang B, jika biaya tetap atau fixed cost adalah 20 satuan biaya, tentukan fungsi TC sepenuhnya. Karena TC sama dengan FC ditambah VC dan ketika Q sama dengan 0, TC sama dengan FC sama dengan 20, maka C sama dengan 20. Jadi fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 3Q kuadrat min 4Q ditambah 20. Dan yang C, hitung TC ketika Q sama dengan 5. Ketika Q sama dengan 5, TC sama dengan 3 dikali 5 kuadrat min 45 ditambah 20, sama dengan 75 dikurang 20 ditambah 20 sama dengan 75. Jadi, total biaya untuk memproduksi 5 unit barang adalah 75 satuan biaya. Selanjutnya adalah satu contoh penerapan untuk integral tertentu sendiri, yang mana sebuah perusahaan memproduksi dan menjual produk kopi instan di masa domestik berdasarkan hasil survei fungsi permintaan konsumen terhadap kopi instan, yang mana itu dirumuskan PD sama dengan 120 dikurang 2Q, sedangkan untuk fungsi penawaran produsennya dirumuskan PS sama dengan 20 plus Q, dan diketahui untuk harga pasarannya sendiri adalah 70. Nah, kemudian ada pun soalnya yang mana tentukan surplus konsumen dan surplus produsen pada harga pasar tersebut. Yang mana untuk surplus konsumen sendiri diketahui PD sama dengan 120 dikurang 2Q, untuk PNL sendiri sama dengan 70. Yang ditanya adalah CS-nya.
Kemudian kita mencari Q0 terlebih dahulu. PD sama dengan A dikurang BQ, PD sama dengan 120 dikurang 2Q, PD-nya 70 sama dengan 120 dikurang 2Q. Kemudian min 2Q pindah terus menjadi positif 2Q sama dengan 120 dikurang 70, 2Q sama dengan 50. Kemudian untuk Q0-nya 50 per 2, Q0 sama dengan 25. Dan untuk titik equilibriumnya 25 dan 70. Kemudian untuk mencari CS atau surplus konsumen sendiri, CS sama dengan integral batas atas 25 dan batas bawahnya 0, buka kurung 120 dikurang 2Q dq dikurang 25 dikali 70. CS sama dengan 120Q dikurang Q kuadrat dq dengan integral batas atas 25 dan batas bawah 0 dikurang 25 dikali 70. CS sama dengan 120 buka kurung 25 tutup kurung dikurang buka kurung 25 tutup kurung kuadrat dq dengan integral batas atas 25 dan batas bawah 0 dikurang 120 dikali 0 dikurang 0 kuadrat dikurang lagi 25 dikali 70. CS sama dengan 3000 dikurang 625 dikurang 0 dikurang 1750. CS sendiri hasilnya adalah 625. Kemudian surplus konsumen pada saat fungsi Q diketahui PD sama dengan 120 dikurang 2Q, yang mana setelah dipindah ruas hasilnya Q sama dengan 60 dikurang 0,5 P dan P0 nya sama dengan 70. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam rumus integral, kita harus mencari dulu P1 nya, yang mana P1 dengan Q nya sama dengan 0, Q sama dengan 60 dikurang 0,5 P, 0 sama dengan 60 dikurang 0,5 P, kemudian minus 0,5 P pindah ruas menjadi positif 0,5 P sama dengan 60, P nya sama dengan 60 per 0,5 P, P sama dengan 120. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari surplus konsumen, di mana tadi kita mendapatkan batas atas dan batas bawahnya yaitu 120 dan 70, dan fungsi permintaannya sendiri yaitu 60 dikurang 0,5 PDP. Nah, di mana fungsi ini kita akan mengintegralkannya sehingga memperoleh 60 Q kurang 0,25 Q kuadrat dengan batas 120 dan 70. Lalu batas bawah dan batas atas ini kita substitusikan ke dalam nilai Q sehingga memperoleh surplus konsumennya yaitu 625. Kita akan mencari surplus produsen, di mana yang diketahui adalah fungsi penawarannya 20 tambah Q dan juga P0-nya 70, dan di sini kita ditanyainya yaitu PS-nya atau surplus produsen. Nah, untuk mencari surplus produsen pertama kali kita harus mencari Q0-nya dulu dengan rumus harga pasar yaitu P sama dengan A tambah BQ. Dan di mana itu akan disubstitusikan oleh nilai-nilai yang kita ketahui sebelumnya yaitu 20 tambah Q dan juga 70. Setelah dimasukkan, kita pindahkan ruasnya sehingga memperoleh nilai Q sama dengan 50 atau titik equilibriumnya yaitu 50,70. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan saja nilai yang tadi kita dapat Q0-nya yaitu 50 ke dalam batas atasnya. Selanjutnya kita tinggal mengintegralkan rumus fungsi yang didapat tadi yaitu 20 tambah Q sehingga memperoleh 20 Q ditambah setengah Q kuadrat. Lalu kita tinggal substitusikan aja batas atas dan batas bawahnya sehingga memperoleh nilai surplus produsennya yaitu 1250. Selanjutnya kita akan cari surplus produsen dengan Q yang diketahui yaitu Q sama dengan P dikurang 20. Dimana kita juga tetap harus mencari Q0-nya dulu yaitu memperoleh Q0-nya yaitu P sama dengan 20. Substitusikan saja ke dalam rumus integralnya yaitu batas atasnya tadi kita peroleh 70 yang P0, lalu batas bawahnya yaitu 20 yang tadi kita baru cari, dan untuk fungsinya yaitu kita mendapatkan P dikurang 20. Nah, selanjutnya kita integralkan sehingga mendapatkan setengah P kuadrat dan dikurang 20P dengan batasnya yaitu 70 dan batas bawahnya 20. Kita substitusikan ke dalam nilainya. Nah, itu mendapatkan nilai surplus produsennya yaitu 1250. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.